Jangan pernah paksa kami untuk anarkis. Jangan pernah paksa kami untuk anarkis. Pertama yang saya sampaikan, Pemirsa Melo TV News, ratusan massa turun ke jalan dan secara tegas menuntut pencopotan Kepala Pengadilan Negeri Enrekang. Aksi ini merupakan bentuk perlawanan terhadap keputusan hukum yang dinilai tidak objektif, cacat prosedur, dan mencederai prinsip keadilan dalam proses pra-peradilan perkara Basnas Enrekang. Berikut laporan lengkapnya. Ratusan massa aksi menggelar unjuk rasa di depan kantor Pengadilan Negeri Enrekang, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, Senin 22 Desember 2025. Massa dengan lantang menyuarakan tuntutan agar Kepala Pengadilan Negeri Enrekang, Fauziah SHMH, dicopot dari jabatannya karena dianggap gagal menjaga independensi dan objektivitas lembaga peradilan. Keputusan menggugurkan pra-peradilan dinilai tidak berdasar, inkonstitusional, dan bertentangan dengan prinsip due process of law. Hal yang ingin saya kemukakan posisi saya, pertama, ini juga menjadi konferensi pers resmi kami selaku kuasa hukum para pemohon yang kemudian disidangkan sejak tanggal 15 dan berakhir pada hari ini. Pertama, kami ingin menyampaikan kronologis segala kejadian dalam proses pra-peradilan. Pertama, kami mengajukan permohonan melalui sistem sejak tanggal 9. Lalu kemudian kami juga melakukan upaya agar pra-peradilan ini terbuka dipantau oleh Komisi Yudisial. Tanggal 12 kami mengajukan surat kepada KY untuk kemudian memantau jalannya proses pra-peradilan yang kemudian putus pada hari ini. Karena kami sudah menduga bahwa apa yang akan terjadi jauh sebelumnya, kami sudah paham bahwa putusan inilah yang akan lahir. Lalu kemudian pada tanggal 15 terjadilah proses sidang perdana sampai pada tahap pembuktian. Lalu kemudian yang ironi adalah dalam proses perjalanan persidangan pra-peradilan di tanggal 17 dengan raut ketakutan, Kejaksaan Negeri Enrekang mengajukan permohonan pelimpahan di mana hari yang sama pada tanggal 17, lalu kemudian Pengadilan Negeri Kota Makassar menerima permohonan tersebut. Maka dari itu sangat kuat indikasi bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam proses persidangan, di mana kami telah menghadirkan beberapa ahli yang kemudian pihak kejaksaan dalam hal ini termohon tidak sama sekali mampu membantah segala dalil yang disampaikan oleh para ahli yang kemudian kami ajukan. Yang kedua, bahwa dalam proses pra-peradilan sama sekali pihak kejaksaan dalam hal ini termohon tidak menghadirkan saksi yang menguatkan apa yang kemudian mereka putuskan. Nah, untuk itu dalam hal ini secara resmi kami tegaskan bahwa apa yang dilakukan praktek peradilan hari ini kami akan bawa sampai ke Komisi 3 sebagai kuasa hukum para pemohon. Pertama, agar publik mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi. Terkuak beberapa fakta bahwa ternyata dana umat bukanlah dana negara yang kemudian mau dipaksakan menjadi dana negara. Betul. Yang kedua, bahwa dari sisi kewenangan sangat jelas telah dipaparkan oleh saksi ahli yang kemudian menegaskan secara terang dalam keahliannya bahwa kewenangan lembaga sekaitan mengaudit dana Basnas itu bukan kewenangan inspektorat, kecuali bahwa dana itu adalah dana hibah yang diberikan oleh pemerintah daerah, maka inspektorat berwenang untuk kemudian mengaudit. Di luar daripada itu bukan kewenangan, dan inilah kutipan daripada para saksi ahli yang kemudian kami hadirkan. Dan ingat bahwa ini juga pernyataan resmi kami bahwa apa yang dilakukan oleh pengadilan hari ini, hakim tunggal dan seluruh pimpinan yang ada di Pengadilan Negeri Enrekang, kami akan laporkan ke Komisi Yudisial dan kami akan bawa bahwa praktek-praktek peradilan yang hari ini dikebiri oleh sistem yang tidak masuk akal. Bayangkan Pak, kami perlu informasikan bahwa putusan MK sangat jelas menyatakan bahwa dimulainya persidangan itu lalu kemudian bisa menggugurkan proses pra-peradilan.
daftar yang kemudian kami terima nanti di tanggal 24 dimulai persidangan. Ketika mengacu pada putusan MK, harusnya pra-peradilan ini gugur pada saat sidang telah dimulai. Itu bahasa putusan Mahkamah Konstitusi. Namun ternyata apa yang digunakan? SEMA yang kemudian menyatakan seketika didaftarkan lalu kemudian diterima oleh pengadilan, maka itulah menjadi rujukannya. Pertanyaan kemudian yang sangat ironi, apakah putusan MK jauh lebih rendah daripada SEMA yang mereka agung-agungkan? Betul. Ini semualah fakta yang kemudian kami sampaikan. Alhamdulillah, mewakili kuasa hukum dan pemohon, hari ini kami juga perlu menyampaikan terima kasih banyak kepada masyarakat NREKANG yang sampai hari ini mau mengikuti proses pra-peradilan ini yang kemudian terkuak berbagai fakta. Maka dengan itu pula kami meminta untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa fakta yang terjadi seperti inilah adanya. Lalu kemudian yang kedua, saya mewakili teman-teman kuasa pemohon berterima kasih kepada Polri yang sampai detik ini kemudian mengawal aspirasi masyarakat dan mahasiswa serta kami selaku pemohon. Ini adalah bukti bahwa semua elemen masyarakat menginginkan proses ini terbuka kepada publik. Apa yang menjadi fakta, apa yang menjadi kegelisahan, dan apa yang menjadi kecurigaan kita sejak awal itu terbukti pada putusan hari ini. Kondisi ini memicu kemarahan massa yang menilai proses hukum telah dipatahkan secara sepihak tanpa argumentasi hukum yang sah dan transparan. Dalam orasinya, Furkon menegaskan bahwa pra-peradilan adalah instrumen hukum yang wajib dihormati, bukan formalitas yang bisa dihapus begitu saja. Pra-peradilan berfungsi sebagai mekanisme pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum agar tidak bertindak sewenang-wenang. Ia menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, mengikat dan berada di atas surat edaran. Sementara itu, surat edaran Mahkamah Agung hanyalah pedoman administratif internal yang tidak memiliki kekuatan untuk meniadakan hak konstitusional warga negara. Presiden Mahasiswa Unimen dengan tegas menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dikalahkan oleh surat edaran Mahkamah Agung. Ia menegaskan bahwa tujuan pra-peradilan adalah menguji keabsahan penetapan tersangka, mencegah penyalahgunaan wewenang, serta menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam proses hukum. Selamat siang, adik-adik mahasiswa semuanya. Saya hanya menanggapi bahwa hari ini agendanya adalah pembacaan putusan. Silahkan ikuti persidangannya, dengarkan apa yang menjadi pertimbangan dari hakim Prapil, dan apapun putusan dari hakim, apapun yang menjadi putusan dari hakim, tolong semua pihak untuk menghargai, ya. Itu saja yang akan saya sampaikan. Masa aksi juga menyoroti tindakan Kejaksaan Negeri NREKANG yang dinilai tidak etis dan syarat kepentingan. Di tengah proses pra-peradilan yang telah resmi berjalan sejak 15 Desember 2025, berkas perkara justru dilimpahkan secara cepat ke Pengadilan Negeri Makassar pada 17 Desember 2025. Berdasarkan data resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPIP, pelimpahan tersebut dilakukan pada hari yang sama, yang secara nyata mengabaikan proses pra-peradilan yang masih berlangsung di Pengadilan Negeri NREKANG. Massa menilai langkah ini sebagai upaya terstruktur dan sistematis untuk menghindari pengujian hukum sekaligus mencederai asas fair trial dan supremasi hukum. Selain itu, massa juga menegaskan bahwa zakat bukan merupakan keuangan negara, serta menyebut audit inspektorat yang dijadikan dasar perkara cacat hukum, sebagaimana ditegaskan oleh keterangan ahli. Dengan nada tegas, massa menyatakan tidak akan berhenti melakukan aksi hingga Kepala Kejaksaan Negeri NREKANG dan Kepala Pengadilan Negeri NREKANG bertanggung jawab dan dicopot dari jabatannya. Pemirsa Melo TV News, peristiwa ini menjadi peringatan keras terhadap integritas lembaga penegak hukum dan independensi peradilan di Kabupaten NREKANG. Tuntutan massa menegaskan bahwa hukum tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan dan keadilan tidak boleh dinegosiasikan.